Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, membahas dan mempelajari berkaitan dengan komponen-komponen yang akan dikembangkan dalam kurikulum atau babnya adalah bab komponen pengembangan kurikulum. Minggu sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari berkaitan dengan landasan pengembangan kurikulum, di mana ada 4 landasan utama yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi, kemudian landasan psikologi, landasan sosiologi, dan tentu saja landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan berkaitan dengan komponen pengembangan kurikulum. Jadi dalam komponen pengembangan kurikulum itu ada 4 hal yang pastinya ini akan menjadi bagian yang selalu dikembangkan dalam kurikulum. Nah, keempat hal ini bersifat saling keterkaitan satu sama lain, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba fokus pada pembahasan berkaitan dengan komponen tujuan. Nanti kita lihat komponen tujuan ini seperti apa dan keterkaitan antara komponen-komponen yang lainnya pun seperti apa. Oke, berkaitan dengan komponen tujuan yang terumus dalam tujuan kurikulum itu memiliki keterkaitan erat dengan filsafat atau sistem nilai dari masyarakat tersebut. Jadi rumusan tujuan kurikulum di Indonesia tentu saja itu akan memiliki keterkaitan dengan filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Begitupun dengan rumusan tujuan kurikulum di negara lain. Pastinya itu akan berkaitan erat dengan sistem nilai dari negara tersebut. Jadi di sini rumusan tujuan kurikulum untuk setiap negara pastinya berbeda-beda. Tergantung bagaimana filsafat dan sistem nilai yang dianut oleh negara tersebut. Oke. Kemudian di sini juga komponen tujuan memiliki keterkaitan dengan cita-cita dan harapan dari suatu bangsa tersebut. Jadi rumusan tujuan kurikulum di Indonesia tentu saja menggambarkan bagaimana harapan dan cita-cita bangsa ini, harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, yang tentu saja di sini tadi didasarkan pada sistem nilai yang berlaku di Indonesia. Nah, berkaitan dengan kurikulum pengembangan kurikulum komponen tujuan, di sini terdapat 4 tujuan yang bisa dikembangkan. Artinya, komponen tujuan ini terdiri dari 4 hal yang nantinya dikembangkan oleh pelaksana kurikulum. Mulai dari pelaksana tataran skala makro sampai pelaksana tataran skala mikro atau skala operasional. Nah, komponen tujuan tersebut diantaranya yang pertama tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Keempat tujuan ini tentu saja memiliki keterkaitan satu sama lain, dari mulai tujuan pendidikan nasional sampai pada tujuan pembelajaran. Idealnya, keempat tujuan ini memiliki tujuan yang sama atau goals yang sama. Oke, nah kita akan bahas satu persatu mengenai tujuan ini. Oke, yang pertama tujuan pendidikan nasional. Oke, tentu saja karena di sini kita bicaranya pendidikan nasional, maka secara tujuan yang digambarkan atau dituangkan itu memiliki sifat umum. Kemudian di sini juga tujuan pendidikan nasional ini dijadikan sasaran serta pedoman bagi pelaksana kegiatan. Jadi dari mulai kegiatan tingkat institusional sampai tingkat pembelajaran itu memiliki pedoman yang dinamakan tujuan pendidikan nasional. Sehingga bentuk kegiatan, segala upaya, segala usaha dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan harus merujuk pada pendidikan nasional. Harus menjadikan tujuan pendidikan nasional ini sebagai pedomannya. Kemudian selanjutnya, karena ini sifatnya umum dan menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lebih teknis, maka
tujuan pendidikan nasional ini memiliki sifat ideal. Di mana sifat ideal ini tentu saja sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa. Oke, jadi tujuan pendidikan nasional ini sifatnya ideal yang menggambarkan tatanan ideal kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, untuk tujuan pendidikan nasional sendiri itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, kita lihat bagaimana konteks bunyinya. Nah, di sini disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, kalau kita lihat konteks dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, dapat kita lihat bahwa di sini bahwa tujuan pendidikan nasional itu ingin mencetak pribadi-pribadi yang tentu saja di sini memiliki karakter sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa. Ini sangat ideal sekali, bagaimana dari segi keimanan, ketakwaan, kemudian akhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, sampai pada akhirnya menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini adalah gambaran umum, kemudian sifatnya ideal juga sesuai dengan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, ini adalah tujuan pendidikan nasional. Tentu saja tujuan pendidikan nasional ini tadi menjadi pedoman bagi segala aktivitas, segala bentuk kegiatan, segala bentuk upaya dalam melaksanakan program-program pendidikan, baik di tingkat institusional atau lembaga, maupun dalam tingkat operasional, pembelajaran di kelas. Oke, kita lanjutkan yang kedua adalah tujuan institusional atau tujuan lembaga. Di sini disebutkan bahwa tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, ini ada kaitan eratnya dengan bagaimana kualifikasi yang diharapkan, yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya pada sebuah lembaga. Jadi setelah lulus SD, apa kualifikasi yang diharapkan? Setelah lulus SMP, apa kualifikasi yang diharapkan? Setelah lulus SMA, apa kualifikasi yang diharapkan? Nah, itu adalah menjadi tujuan institusional. Atau dalam komponen yang sering kita dengar disebutkan sebagai standar kompetensi lulusan atau SKL. Jadi, SKL ini erat kaitannya, memiliki keterkaitan dengan tujuan institusional. Jadi setiap lembaga, setiap jenjang dari mulai sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, itu sudah memiliki standar kompetensi lulusan masing-masing. Nah, itulah yang harus dicapai, harus diupayakan oleh lembaga. Sehingga SKL tersebut bisa tercapai ketika siswa sudah menyelesaikan masa studinya. Oke, jadi tujuan institusional ini erat kaitannya dengan bagaimana standar kompetensi lulusan setelah menyelesaikan masa studinya di lembaga tersebut. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga, setelah tujuan dari lembaga pendidikan, sekarang lebih ke teknis lagi, lebih mengkerucut lagi pada tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan mata pelajaran tertentu. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia mata pelajaran itu jumlahnya banyak dan beragam. Nah, tentu saja setiap mata pelajaran itu memiliki ranah dan memiliki tujuan masing-masing. Nah, setelah mempelajari mata pelajaran selama misalnya 1 semester, ada tujuan yang harus dicapai. Atau setelah mempelajari mata pelajaran misalnya IPA setelah 1 tahun, apa yang harus dicapai? Jadi di sini tujuan kurikuler ini kaitannya dengan
tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh satu mata pelajaran. Jadi setelah menyelesaikan mata pelajaran IPA, harapannya tujuannya apa yang ada dalam peserta didik. Nah, itu tentu saja memiliki perbedaan dari setiap mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa pada berbagai jenjang. Jadi nanti Anda bisa lihat mata pelajaran IPA tujuannya apa di SMP. Tentu saja itu akan berbeda tujuannya dengan di SD. Dan akan berbeda pula tujuan dari mata pelajaran IPA, misalnya kimia, fisika, biologi di SMA. Jadi masing-masing memiliki tujuan. Dan siswa harus mencapai tujuan tersebut, harus bisa mencapai apa yang diharapkan tersebut. Oke, jadi itu berkaitan dengan tujuan kurikuler. Selanjutnya komponen tujuan itu yang nanti akan dikembangkan dalam kurikulum tentu saja adalah tujuan pembelajaran atau instruksional. Nah, tujuan pembelajaran ini lebih sempit lagi, yaitu tujuan atau kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran dalam satu pertemuan. Jadi dalam satu pertemuan itu, misalnya Anda membelajarkan konsep tentang keanekaragaman makhluk hidup. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, itu yang harus dicapai berarti setelah mempelajari satu pertemuan tersebut. Oke. Nah, kemudian di sini tentu saja untuk tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran itu memiliki tantangan atau akan disusun secara khusus oleh guru. Jadi guru yang menentukannya, guru yang menyusunnya. Karena yang mengetahui karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik, dan karakteristik dari pertemuan tersebut adalah gurunya. Maka yang menentukan tujuan pembelajaran tersebut itu sepenuhnya adalah guru. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu ada 3 domain yang harus diberikan, yang harus diukur, yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu domain pengetahuan, domain keterampilan, dan domain sikap. Jadi ini adalah 3 domain yang pasti ada dan harus ada ketika merancang sebuah tujuan pembelajaran. Jadi jangan sampai kita membelajarkan sesuatu hanya pada domain konsep saja. Kita melupakan domain keterampilan, kita melupakan domain sikap. Jadi ketika domain ini harus ada dalam satu pertemuan pembelajaran. Oke, kita lihat masing-masing domain. Ini adalah domain pengetahuan atau domain kognitif. Tentu saja Anda sudah sangat mengenal dengan taksonomi Bloom ini. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, tentu saja harus memperhatikan taksonomi Bloom ini. Apakah membelajarkan yang Anda sajikan di kelas itu ranahnya misalnya sampai menerapkan, atau sampai menganalisis, atau bahkan sampai meng-create sesuatu, atau misalnya hanya pada ranah mengingat. Nah, itu Anda yang menentukan. Jadi Anda rancang, susun pembelajaran Anda, kemudian tentukan tujuannya, ranahnya, yang mana yang hendak dicapai oleh siswa dalam pembelajaran tersebut. Jadi ini bisa menjadi acuan sekaligus patokan ketika nanti kita menentukan tujuan pembelajaran. Tentu saja dalam setiap pertemuan itu akan berbeda-beda. Tidak mungkin misalnya dalam 2 pertemuan berturut-turut atau misalnya dalam 1 semester kita hanya berada pada ranah mengingat saja. Kita melupakan ranah-ranah yang lain. Jadi upayakan kita analisis dulu kedalaman materinya seperti apa, kemudian nanti kita turunkan, kaitkan dengan rancangan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dan pastikan semua ranah ini terakomodasi. Misalnya dalam pertemuan pertama sampai menerapkan. Pertemuan selanjutnya naik menganalisis. Pertemuan selanjutnya misalnya kita wadahi atau kita fasilitasi yang lebih tinggi lagi. Jadi upayakan bervariasi dan disesuaikan tentu saja dengan karakteristik materinya. Oke, nah ini adalah beberapa hal yang bisa menjadi informasi berkaitan dengan ke-6 ranah kognitif ini. Jadi kalau ranah yang paling dasar atau mengingat atau C1, itu salah satu indikatornya adalah menjawab dan mereview kembali.
Kemudian kalau yang ranahnya paling tinggi itu kaitannya dengan mengembangkan konsep yang ada menjadi hal baru. Jadi siswa sudah mampu mengembangkan konsep yang ada menjadi sesuatu yang baru. Oke. Nah, itu untuk domain kognitif atau pengetahuan. Nah, ini adalah kata kerja operasional yang bisa Anda gunakan nanti ketika menyusun tujuan pembelajaran. Jadi ketika nanti menentukan misalnya C1 di mengingat, maka kata kerja ini bisa kalian gunakan. Bisa kalian gunakan dalam rancangan tujuan pembelajarannya. Pun dengan ranah-ranah yang lainnya, ini bisa digunakan semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, untuk domain sikap atau afektif, ada juga klasterisasinya, atau tahapannya, atau domainnya. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk domain afektif ini, yang paling sederhana atau yang paling dasar adalah receiving. Kemudian ada responding, valuing, kemudian organization, dan characterization. Oke, jadi ini adalah domain afektif yang nanti bisa menjadi acuan ketika kita merancang tujuan pembelajaran untuk domain afektif. Dan kata kerja operasionalnya pun bisa kita pilih sesuai dengan tingkatannya. Nah, di sini ada tingkatan menerima, maka ini kata kerja operasional yang bisa kita gunakan. Kemudian tingkatan menilai, ini kata kerja yang bisa kita gunakan. Oke, jadi masing-masing tingkatan itu sudah memiliki kata kerja operasionalnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ada domain psikomotor. Nah, ini juga sama. Sifatnya bertingkat atau bertahap dari mulai imitation, kemudian manipulation, kemudian precision, kemudian articulation, dan naturalization. Oke, jadi dari mulai mampu menirukan keterampilan yang dicontohkan, jadi itu keterampilan dasar. Ketika siswa misalnya mampu menirukan apa yang guru contohkan, maka siswa tersebut sudah berada pada ranah imitation. Sampai pada akhirnya, tahap yang paling tinggi adalah mampu membuat perubahan dari keterampilan yang ada. Oke, jadi dapat kita lihat dari indikator-indikator ini sifatnya berjenjang, bertahap. Pun dengan nanti Anda ketika menyusun rancangan tujuan pembelajaran, upayakan bertahap. Tidak langsung kepada domain atau tingkatan yang tinggi, tapi mulai dari imitation tentu saja. Mulai dari bawah, bertahap sampai akhirnya pada puncak yang paling tinggi levelnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan komponen tujuan dalam pengembangan kurikulum. Tentu saja dari setiap tujuan yang tadi kita bahas, dari mulai tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan kurikuler, sampai tujuan pembelajaran, itu memiliki ranah masing-masing. Dan yang pasti, sebagaimana tadi dijelaskan, bahwa segala upaya, kemudian segala bentuk kegiatan yang kita lakukan dalam bidang pendidikan, tentu saja harus berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. Begitupun ketika kita merancang tujuan pembelajaran, itu harus merujuk pada tujuan pendidikan nasional. Jadi segala upaya yang kita lakukan tentu saja muara akhirnya adalah mendukung bagaimana tujuan pendidikan nasional ini bisa tercapai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk komponen pengembangan kurikulum di bagian komponen tujuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.